sangat berjasa buat kehidupan kita pada hari ini dan sampai seterusnya. Itu sebabnya maka sangat perlu. Kenapa Rasulullah SAW sendiri setiap tiba tanggal 13 bulan Ramadan selalu memperingati haul istri beliau Siti Khadijah. Tadi kan menurut riwayat Khadijah meninggal dunia hari Selasa pada tanggal 13 bulan Ramadan. Setiap tiba hari kematian daripada istri tercintanya, beliau mengadakan resepsi dan bahkan beliau sendiri yang kadang-kadang membawakan sajian-sajian kepada para sahabat-sahabat daripada Siti Khadijah. Nah, inilah yang menginspirasi kita para zuriyah untuk senantiasa ingat kepada para leluhur, sehingga dengan demikian keberkatan daripada beliau akan menurun kepada kita. Dan juga dari kiamat kelak kita akan masuk dalam golongan zuriyah yang itu alhaqnahum zuriyatahum, kami gabungkan mereka dengan anak cucu mereka. Kemudian yang kedua, memang kadang-kadang haul ini bisa terinspirasi dari internal lalu membias ke eksternal, dan kadang-kadang dia terinspirasi oleh eksternal sehingga internal sekedar kalau kita di sini alhamdulillah internal dulu kita biaskan kepada eksternal, kita dari zuriyah, nanti kita biaskan kepada yang di luar, itulah para zuriyah dalam sini, yaitu zuriyah ilmiah, para anak cucu beliau dalam sejarah ilmu pengetahuan. Seperti halnya kemarin guru kumpul itu, jadi munculnya inspirasi haulnya beliau ini adalah dari eksternal, lalu zuriyah adalah merestui. Namun ternyata di waktu ke waktu itu sangat-sangat antusias masyarakat banyak, sehingga pada tahun 2023 kemarin yang hadir sekitar 3 juta yang hadir dari seluruh dunia di haul guru kumpul itu. Sedangkan 2024, 2025 jadinya mau 2025 itu sekitar 4,1 juta yang hadir. Berarti ini menurut laporan daripada Kapolsek Martapura, itu peningkatannya sekitar 800.000 peningkatannya dari haul sebelumnya. Dan ini inspirasinya adalah dari eksternal daripada murid-murid beliau. Nah, kita di sini bukan saja sesungguhnya untuk mengingat beliau, tapi mengingat bahwa kita inilah mewarisi amanah dan mewarisi ilmu. Amanah ialah madrasah ini. Madrasah ini adalah amanah dari beliau kepada kita, karena sekaligus adalah beliau al-makfurlah Balut Tuan Guru Haji Abdul Hadim adalah merintis sejak 1919 pondok pesantren ini dalam bentuk halakah. Tujuannya adalah andek narak tautna nimba ilmu anak jaringku papuaingku mbik pada keletok lain kita sampai keturunan. Nah, itulah yang terus diwarisi oleh putra-putra beliau, terus termasuk kita ini sekarang. Andek narak tautna nimba ilmu anak jaringku papuaingku baluku. Berarti beliau sangat memperhatikan kan ku ampusakum alikum naron. Ya amalannya. Sehingga para zuriyah di samping menerima madrasah ini sebagai suatu amanah pengembangannya untuk seluruh umat, maka mengamanahi juga untuk memanfaatkan madrasah ini sebagai tempat, sebagai wadah untuk menggali ilmu. Oleh sebab itu ke depan zuriyah al-halimiyah, maka kita arahkan untuk mengutamakan
madrasah kita ini sebagai tempat menggali ilmu. Nah, nanti kalau sudah tamat, misalnya paling tidak tamat aliyah, maka kita berikan rekomendasi untuk melanjutkan ke tempat lain. Ini artinya kan ada dua. Amanah beliau adalah amanah untuk mengembangbiakkan madrasah ini, dan yang kedua adalah untuk kita jadikan sebagai wadah penggalian ilmu kita yang utama. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus banyak memetik hikmah daripada almarhumlah kakek Tuan Guru Haji Muhammad Anwar. Beliau selalu mengatakan tahaddus bin ni'am. Kalau dulu mungkin belum kita pahami apa maksud tahaddus bin ni'am. Ternyata setelah kita coba istikharah, tidak terenungkan, ternyata beliau itu selalu berpesan, lebih baik kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita mengeluhkan sebuah kegagalan. Artinya lebih baik kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita akan mengeluhkan sebuah kegagalan. Artinya mensyukuri nikmat tahaddus bin ni'am ini memang menceritakan nikmat-nikmat diberikan oleh Allah supaya orang lain juga merasa berbahagia, tetapi jangan sampai membuat orang menjadi hasad. Menjadi hasad. Kenapa? Karena dengan mengingat dan mensyukuri nikmat itu, maka Allah akan memberikan tambahan nikmat yang tentu bisa kita syukuri. Sebaliknya, kalau kita mengeluhkan sebuah kegagalan, kadang-kadang membuat kita trauma, membuat kita kapok lah bahasanya, kapok berjuang. Nah, tetapi sebaliknya, kenikmatan dan kesuksesan jangan sampai membuat kita terlena. Karena sebuah kesuksesan dan kenikmatan yang membuat kita terlena akan berbalik menjadi malapetaka. Jangan mengeluhkan sebuah kegagalan, itu artinya bukan berarti kita tidak akan mengingat kegagalan, tetapi harus kegagalan ini menjadi fondasi pemikiran kita untuk tidak mengulangi hal-hal yang membuat kita gagal sebelumnya. Hingga kita manage lah kegagalan itu menjadi suatu potensi yang memicu kita untuk tidak jatuh ke lubang dua kalinya. Nah, ini juga ternyata apa yang dikatakan oleh beliau itu adalah memang kan termotivasi oleh struktural daripada kitab suci. Kitab suci apapun pasti diawali dengan sebuah pujian. Al-Quran misalnya Alhamdulillah dari awal. Nah, Alhamdulillah kan ungkapan daripada rasa syukur. Makanya sholat, setiap sholat apapun sholat yang kita lakukan pasti ada Alhamdulillah. Itu secara tidak langsung, itu makna daripada hakikat Alhamdulillah ini adalah menginspirasi kita untuk senantiasa lebih baik kita mensyukuri sebuah kesuksesan daripada mengeluhkan sebuah kegagalan itu, dengan arti kita manage sebuah kegagalan sebagai suatu potensi yang kuat untuk kita jadikan sebagai motivasi dalam sebuah perjuangan. Karena kita kadang-kadang betul, kadang-kadang banyak saudara-saudara kita tidak bangkit lagi daripada bisnisnya karena dia beberapa kali mengalami kerugian. Seharusnya kan tidak demikian. Harusnya trial and error, artinya coba lagi. Saya coba lihat sejarah daripada perjuangan Heru Tanjung. Beliau itu sejak kecil dia menjadi pedagang singkong sampai dikatakan anak singkong. Sampai dia kuliah selalu membawa harta dagangannya. Lalu ketika ditanya berapa kali Tuan jatuh bangun, mungkin ribuan kali, tapi saya tidak pernah menjadikan kegagalan itu sebagai membuat kita trauma. Karena sesungguhnya
dengan adanya kegagalan itu kita diuji keseriusan kita dalam berjuang. Keseriusan kita dalam berjuang. Tapi jangan pernah kali-kali membuat kegagalan itu membuat kita menjadi kapok dalam berjuang. Karena apa? Hakikatnya al-bastu wal man'u atau al-iqta wal man'u, pemberian dan pencegahan, atau sebaliknya al-bastu wal qabdu, yaitu penluasan dan penyempitan itu hakikatnya diatur oleh Allah. Tinggal kita menjalani sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kemudian yang ketiga, karena ini adalah merupakan suatu tindak lanjut daripada rencana untuk melaksanakan haul, kita akan membentuk suatu panitia. Maka zuriyah daripada beliau Al-Maghfurah Abdul Halim yang masih sekarang ini adalah level pertama adalah para cucu. Yang kedua adalah para balu. Yang ketiga adalah para mbi. Yang ada anak daripada mbi itu namanya pada. Anak daripada pada itu namanya keletok. Ini istilah Sasa. Anak daripada keletok itu namanya kelaki. Nah, kemudian level zuriyah yang ada sekarang ini, karena ini merupakan hal yang inspirasinya adalah muncul dari internal, maka kepanitiaannya kita ambil daripada paling tidak 3 unsur. Pertama, unsur cucu, unsur baluk, dan unsur mbi. Kalau kemarin itu yang ada jadi panitia intinya adalah dari unsur mbi. Dari unsur mbi ini anak kita Imam Mahfuz, kemudian Faidullah, kemudian Haji Wari, itu kan semua. Alhamdulillah, tapi sukses. Nah, sekarang kita karena ini merupakan salah satu daripada tindak lanjut daripada rencana, maka nanti kalau dipilih ini kita 3 unsur ini berarti ada keterwakilan dari unsur cucu, keterwakilan dari unsur balu, dan ada keterwakilan daripada unsur mbi. Mungkin yang ketuanya dari unsur cucu, kemudian sekretarisnya unsur balu, kemudian yang benaranya dari unsur mbi. Jadi ini masih keterwakilan. Nanti yang 3 ini nanti kan akan membias saja kepada zuriyah yang tidak bersempatan hadir pada kesempatan ini, sehingga semua ini tercover daripada zuriyah beliau. Jadi mudah-mudahan dengan adanya muncul inspirasi hall dari internal ini menunjukkan kita ingin untuk menghimpun. Waalaikumsalam. Ingin untuk menghimpun zuriyah beliau yang sudah mulai menebar ke hampir ke seluruh tempat, terutama sekali yang ada di daerah kita ini. Oleh sebab itu nanti bila perlu ke depan, di samping hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah mengingatkan di mana tempatnya baluk beliau, di mana tempatnya mbinya, padanya diundang kita semuanya, diundang supaya jangan ada ketinggalan, karena mereka supaya tahu dia. Seperti halnya seperti yang diceritakan oleh Tuan Guru Sukri kemarin, kita tidak tahu bahwa ada keluarga kita di Lombok Tengah, di Lombok Timur. Padahal kalau kita telusuri ini betul. Jadi leluhur kita di Lombok Tengah dan Lombok Timur. Nah, supaya kita ini adalah bisa mempunyai catatan, sehingga nanti siapa yang kawin paling tidak kita tahu ceritanya. Bahkan sampai yang melahirkan paling tidak dia tahu, ada yang bercerita tentang wah, baluk kita sudah melahirkan mbi kita di mana. Bila perlu nanti ada pembukuan, ini akan menjadi salah satu daripada isi daripada ke depan kan kita ingin membuat seperti aspirasi yang dimunculkan oleh Tuan Guru Sukri, kita akan membangun sebuah museum Al-Halimi. Nah, di museum Al-Halimi nanti di situ ada sebuah buku besar, supaya kita tahu dia baik Idrisnya, anak cucu daripada Tuan Guru Abdul Halim itu kita tahu,
sehingga nanti dimanapun mereka berada tetap dia ingat kepada leluhurnya. Nah, inilah salah satu daripada yang kita inginkan pada mengadakan hall ini. Dan kalau hall sekarang ini adalah tepat, yaitu dengan 106 tahunnya Pondok Pesantren Al-Halimi, dan sekarang ini hall beliau yang ke-56. Jadi 106 hadirnya Pondok Pesantren Al-Halimi, kemudian 56 hallnya. Karena dulu beliau meninggal dunia tahun 68, berarti tahun 69 hall pertama. Nah sekarang ini hall yang ke-56. Dan tema yang akan kita usung, kalau dulu adalah semua karena cinta, sekarang ini semua karena rindu. Rindu itu adalah singkatan. R itu adalah ridho, I itu ilahi, N itu adalah nabi, D itu dan, U itu lama. Jadi semua karena ridho ilahi, nabi, dan ulama. Itu yang disingkat menjadi rindu. Kalau kemarin cinta itu ada orang yang mengatakan akronim daripada apa? Cahaya, iman, dan takwa. Tapi kalau singkatan disingkat menjadi cinta itulah apa? Kalau cinta itu cerita indah tentang asmara. Cerita indah tentang asmara. Tapi jangan dikonotasikan kepada asmara kepada laki dan perempuan. Tapi adalah asmara kita dengan Allah. Karena kita sesungguhnya hidup ditugasi untuk merayu Allah agar Allah senantiasa mencintai kita. Nah, mudah-mudahan dengan rombongnya kita pada kesempatan ini, terutama sekali pembentukan kepanitiaan daripada hall yang ke-56 ini berjalan dengan sukses ke depan. Yang kita perkirakan memang tanggal 23 itu akan jatuh, tanggal 23 Muharram itu tanggal 20 bulan Juli, hari Ahad. Tanggal 20 bulan Juli, hari Ahad. Nah, nanti kalau ada perubahan kan bisa saja berubah jadi maju maupun depan. Jadi beliau meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu. Tanggalnya ada yang tercatat Diano, ada yang tercatat tanggalnya itu tanggal 23. Tanggal 23 dan mungkin 22 itu adalah bertepatan pada tanggal 20 Juli, hari Ahad tahun 2025. Jadi sekali lagi atas segala perhatiannya kami sampaikan banyak terima kasih, dan atas segala kurang dan kelebihan mohon maaf sebesar-besarnya. Itulah gambaran daripada apa yang sudah kita dapatkan daripada para leluhur kita. Kemudian gambaran daripada rencana ke depan untuk mengembang amanah memajukan Pondok Pesantren Al-Halimi dan menjadikan jadi pilihan utama daripada penggalian ilmu pengetahuan Zuriyah Al-Halimiyah. Itu dari pilihan utama daripada Zuriyah Al-Halimiyah ke depan, sehingga kalau sudah mereka itu tamat di sini, nanti kan direkomendasikan kemana mereka akan melanjutkan mencari ilmu lebih lanjut. Demikian atas segala perhatian yang kami sampaikan, terima kasih. Atas segala kurang dan kelebihan maaf sebesar-besarnya. Allahumma fiqh ila al-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.